Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Allahumma iftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal khazan wa a'udzu bika minal ajzi wal kasal wa a'udzu bika minal jubni wal buhal wa a'udzu bika min ghalabati daini wa qahri rijal. Allahumma inni as'aluka tsabata fil amri wal azimata ala rusdi wa as'aluka syukra nikmatik wa as'aluka husna ibadatik wa as'aluka qalban saliman wa as'aluka lisanan shadiqan wa as'aluka min khairi ma ta'lam wa na'udzu bika min syarri ma ta'lam innaka antal alamul ghuyub. Rabbi zidni ilma wa wasyi'li fi rizqi wa barik li fi ma razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fi dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katiran nawali ya hasanal fi'ali ya qa'iman bila zawalin ya mubti'an bila mithalin falakal hamdu walakal mintu walakal syarafu ala kulli halin. Marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan banyak-banyak mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan kita semua ini termasuk hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur sehingga Allah senantiasa menambah nikmatnya dalam kehidupan kita ini, utamanya adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Apa tanda-tandanya seseorang yang mendapatkan nikmat iman dan nikmat Islam dalam beragama ini? Tambah suwe, tambah yakin, tambah suwe, tambah rajin, insya Allah. Para jamaah sekalian, Islam adalah agama yang menjamin keselamatan dan kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Dijamin kita ini, ya. Islam adalah ajaran yang sempurna, yang mengatur segala macam keperluan hidup baik dunia maupun akhirat, baik keperluan hidup lahir maupun batin, baik keperluan hidup secara pribadi maupun masyarakat, semua telah diatur. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, wa tammat kalimatu rabbika sidqa wa adla la mubaddila li kalimatih. Telah sempurna kalimat-kalimat dari Tuhanmu yang benar, yang adil, dan tidak bisa diubah oleh siapapun, ya. Di samping tidak boleh diubah, bahwa Islam juga tidak bisa diubah. Mengubah tidak boleh, menambah tidak boleh, mengurangi tidak boleh. Yang boleh apa dalam agama ini? Mempelajari, mendalami,
memahami, mengamalkan, dan mendakwakan. Karena Islam sudah sempurna, tidak boleh ditambah-tambahi, tidak boleh dikurang-kurangi, harus sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah, apa yang dicontohkan oleh Rasulullah, kerjakan ikhlas hanya karena Allah. Ada beberapa cara untuk mencapai kebahagiaan dunia akhirat menurut Islam. Nah, nanti kita bahas ini ya. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Orang-orang yang bahagia dari dunia akhirat. Tentu semua ini memerlukan komitmen dan usaha yang kuat. Ya. Jadi tidak serta-merta bahwa Islam ini telah menjamin tadi itu, tapi dibutuhkan usaha dari diri kita yang kuat, komitmen yang kuat. Artinya yang sungguh-sungguh, nah, tidak sekedar beragama, tapi beragama dengan penuh kesungguhan, penuh keistiqomahan. Nah, insya Allah itu akan menjamin kita itu. Nah, apa saja yang bisa membuat orang hidup itu sukses dunia akhirat dalam Islam? Yang pertama adalah iman yang kuat. Ya, iman yang kuat. Imannya harus kuat. Apa iman yang kuat itu? Iman yang kuat itu ya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la haula wa la quwwata illa billah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, itu juga. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, sudah. Tidak ada sesembahan selain Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, itu. Ya Allah, aku hanya menyembah kepadamu dan hanya meminta pertolongan kepadamu. La haula wa la quwwata illa billah. Tidak ada daya upaya dan kekuatan kecuali datangnya dari Allah. Jadi Allah ini segala-galanya. Innas sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Puncaknya di situ. Ya, sampai nanti puncaknya apa? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Semuanya akan kembali kepada Allah. Ya, semua ini adalah milik Allah dan pasti semuanya akan kembali kepada Allah. Nah, kita kembali gitu. Nah, jadi imannya harus yang kuat. Bagaimana iman yang kuat itu? Ya tadi itu. Kemudian ya tentu kita harus selalu menjaga dari keimanannya. Jauhkan dari perbuatan syirik. Tadi itu, ya. Jangan sampai kita melakukan perbuatan syirik. Tahayul, bid'ah, dan khurafat. Ya, insya Allah imannya kuat. Nah, nilai keimanan yang sudah pernah saya sampaikan bahwa nilai keimanan yang tertinggi, ingat dalam diri kita ini, nilai keimanan yang tertinggi seseorang itu terletak pada akhlaknya. Jadi kalau kita mau memperkuat keimanan tadi itu, harus memperbaiki akhlak. Jadi nilai tertinggi dalam keimanan seseorang terletak pada akhlaknya. Dan iman yang paling tinggi, akhlak yang paling tinggi, sudah pernah saya sampaikan juga, nilai akhlak yang paling tinggi adalah ketika kita bisa menjaga perasaan orang lain. Oh, sampai begitu, Pak. Jadi menjaga perasaan itu tidak gampang.
Oleh karena itu, selain kita memperkuat keimanan tadi, maka kita juga harus memperbaiki apa tadi? Akhlak kita. Ini. Ya, namanya orang pasti ada kelemahan dan kekurangan. Baik-baik orang yang punya kelemahan dan kekurangan tadi adalah orang yang menyadarinya. Kita sadari bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Oleh karena itu yang terbaik adalah memperbaiki diri, yaitu ya, mengoreksi diri. Ibda binafsik, ya, memperbaiki diri, mengoreksi diri. Nah itu ya. Yang kedua adalah sholat yang khusyuk. Wah, ini Pak ya, jadi sholatnya harus yang khusyuk. Sholat yang khusyuk itu artinya adalah sholat yang sungguh-sungguh, yang tumak nina. Ya itu yang sungguh-sungguh itu. Sholatnya yang khusyuk itu. Sholat dengan penuh keyakinan. Jangan sampai sholatnya itu bermalas-malasan. Ada orang yang sholat bermalas-malasan. Berarti itu tidak menjamin kebahagiaan. Sekedar sholat menggugurkan kewajiban. Nah, seperti itu. Nah, kita sholat yang sungguh-sungguh ya. Sholat yang apa tadi? Khusyuk. Termasuk bagian sholat yang khusyuk itu adalah menjaga kualitas sholat di luar sholat. Jadi sholatnya tetap berkualitas, dijaga setelah selesai sholat. Tidak hanya di dalam sholat, tapi menjaga kualitas sholat ketika di luar sholat. Bagaimana nilai-nilai sholat itu tetap ada dan terjaga dalam diri kita, walaupun tidak sholat. Tapi nilai-nilai sholat itu masih kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yo, bicara nih. Ya, Bapak Sasing bicara nih. Jadi sholat, kita jaga kualitas sholat kita di luar sholat. Maksudnya tidak sholat. Tapi mencerminkan bahwa pribadi kita ini adalah orang yang khusyuk dalam sholat. Tapi nang jobo sholat. Yobo. Sulit. Maka Allah mengatakan, innas sholata tanha anil fahsai wal munkar. Caranya adalah menjauhkan diri kita dari perbuatan apa? Fahsya dan mungkar, keji dan mungkar tadi itu. Jadi kalau udah sholat, supaya sholatnya terjaga kualitasnya tadi di luar sholat, nah setelah sholat tadi jauhkan diri kita dari perbuatan keji dan mungkar. Oh ini keji ini, oh ini mungkar ini, jangan dikerjakan, karena bisa mengurangi kualitas sholat kita. Termasuk menghindarkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, dan dari tanda-tanda seseorang itu Islamnya baik, mampu menghindarkan dirinya dari hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Jadi Islam itu begitu. Hal yang tidak ada manfaatnya saja tidak boleh dikerjakan, apalagi perbuatan keji dan mungkar. Mungkin kita bisa menghindarkan keji dan mungkar, Pak. Tapi yang paling susah itu menghindarkan diri dari pekerjaan-pekerjaan, perbuatan-perbuatan yang tidak ada manfaatnya. Opo itu zaman golek ide sing kira-kira gak manfaat itu opo. Nah itulah ya. Kira-kira apa ya, sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Maka Islam sudah mengatur khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang memberi manfaat. Nah itu hidupnya bermanfaat, Pak. Sesuatu yang bermanfaat. Di keluarga manfaat, di tempat kerja bermanfaat,
Di organisasi bermanfaat, di mana-mana kita bermanfaat, termasuk di dalam masjid bermanfaat kita. Nah itu. Yang ketiga ini, nah ini tadi sudah kita bahas, berakhlak mulia. Jadi akhlak ini penting, ya. Akhlak yang baik itu ada 3. Ya, ini akhlak baik. Tapi yang tertinggi tadi apa tadi? Menjaga perasaan. Ini ada akhlak yang terbaik dalam Al-Quran. Ya. Pertama adalah alladzina yunfikuna fisyarra wa dharra. Itu akhlak yang terbaik itu, Pak. Orang yang baik itu adalah orang yang rajin berinfak. Nomor 1. Ya, infak. Sedekah. Ya, bermacam-macam, Pak. Infak sedekah itu. Baik dalam keadaan sempit maupun dalam keadaan lapang dan sempit. Ya, maksudnya selalu berusaha untuk berinfak. Nah, itu Pak. Diusahakan infak, Pak. Syukur-syukur ada waktu-waktu tertentu yang kita istiqomahkan. Misalnya waktu subuh, hari Jumat misalnya begitu, Pak. Jadi ada waktu-waktu tertentu. Itu akhlak yang terbaik itu memberi, Pak. Memberi, Pak. Kenapa? Memberi itu bisa menghilangkan permusuhan dan mendatangkan kasih sayang. Oh, itu, Pak. Jadi manfaatnya banyak itu. Akhlak itu, Pak. Jadi awak dewe ini sering ngekei wong, Pak. Itu menghilangkan apa tadi? Permusuhan. Mendatangkan kasih sayang. Makanya kalau ada wong saya seneng musuhan, gampang caranya itu. Saling memberi, gitu. Iya, Pak. Saling memberi. Nah, cuma orang kadang-kadang kan lebih senang diberi daripada memberi. Kita itu begitu. Yang kedua, akhlak yang baik itu adalah sabar, mengendalikan emosi. Nah itu, iya, Pak. Wal kadhiminal ghaidha, mengendalikan emosi, mengendalikan amarah. Nah itu, Pak. Dan orang yang suka marah nggak bisa masuk surga, kata Rasulullah. La taghdab walakal jannah. Jangan marah, bagimu surga. Jadi orang yang suka marah-marah itu, orang yang marah itu nggak bisa. Harus yang tenang jiwanya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Cuma kan jenengi wong, Pak, ya. Saya merasa tambah tua itu tambah tersinggungan. Iya. Yang ngerasa wis berjasa, ngerasa wis banyak memberi sesuatu, ya toh, merasa wis sudah banyak pengalaman, ya. Itu ndelok uang kadang-kadang itu kremus ya. Nah, gitu. Apalagi kalau nggak cocok sesuai dengan nama ini, kalau nggak dikendalikan, kadang kudu mangan uang entah-entahan ya, ceplus ini. Kadang-kadang begitu, Pak. Nah itu ya. Ndelok wong gak tepak titik ngono, tangan itu gemeter ya. Lambe kudu ceplos ya. Nah ini ya. Nah, akhlak yang baik yang ketiga adalah memaafkan kesalahan orang lain, ya, memaafkan kesalahan orang lain. Bagaimana supaya bisa memaafkan kesalahan orang lain? Caranya bagaimana? Caranya menyadari tidak ada manusia yang sempurna. Ya, sak api wong mesti ono eleke. Sak elek-eleke wong mesti ono apike. Diri kita pun bisa salah, orang lain pun bisa salah. Maafkan. Allah saja maha pemaaf. Innallaha ghafurur rahim. Allah itu maha pengampun dan maha sayang kepada hambanya. Lu kok awake dhewe nggak punya sifat pemaaf itu loh.
Ya toh? Maaf, maaf. Tiada maaf bagimu. Oh, sakitnya itu di sini. Nah, ini tidak boleh ya. Nah, kemudian, nah ini yang berikutnya adalah banyak nanti tidak kita habiskan, ini terakhir ini. Yang keempat adalah memiliki ilmu yang bermanfaat. Insya Allah bahagia Pak. Ilmunya bermanfaat. Ilmunya bermanfaat. Memang orang yang berilmu itu adalah orang yang hidupnya bermanfaat Pak. Dulu sudah pernah saya sampaikan. Dalam konsep filsafat ilmu, itu dikatakan orang yang berilmu atau orang yang memiliki pengetahuan atau orang yang terpelajar itu adalah orang yang berpikir positif dan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain. Itu orang yang berilmu itu ukurannya adalah orang yang berpikiran positif, pikir sing api-api gitu loh maksudnya. Ya, sing api-api tok. Tapi ini kan juga nggak gampang. Jadi menungso tadi, menungso. Nah, itu, iya dah. Dan kadang kita ini selalu melihat segala sesuatu dengan kacamata yang negatif. Nah, sekarang kita ngubah, tapi juga nggak gampang. Dari minus menjadi plus itu ngerubahnya itu kan juga nggak gampang. Tidak, dari arek nom-nom tidak semudah membalik telapak tangan. Balik telapak tangan aja tidak mudah. Ya mungkin itu. Nah, itu. Oleh karena itu belajar ya. Ya mengambil suatu segala peristiwa diambil dari jadi pelajaran. Semuanya bisa positif itu Pak. Jadi ambil pelajaran Pak. Ambil hikmahnya dari setiap peristiwa. Insya Allah nanti bisa melihat segala sesuatu dengan kacamata yang positif. Nah, sesuatu yang dilihat dengan kacamata positif, hasilnya positif, Pak. Nah, itu akhirnya bahagia nanti, Pak. Jadi orang itu kalau melihat segala sesuatu dengan kacamata negatif, itu menderita, Pak, hidup itu. Tidak termasuk kategori orang yang bahagia. Lihatlah segala sesuatu dengan kacamata yang positif, insya Allah bahagia. Insya Allah bahagia. Maaf misalnya, dulu bojo cerewet ngono kae. Wis sampean ya melihat dari kacamata yang positif. Ya apa caranya Pak Solih iki? Ya be ngene, be itu. Oh mungkin awak dhewe sik akeh salah. Mungkin awak dhewe gak iso bimbing. Mungkin awak dhewe kurang memberi perhatian. Banyak hal dari kacamata positif itu. Ya dah, kacamata positif. Oh mungkin aku belum bisa membahagiakannya. Belum bisa memuaskannya, belum bisa membantunya, macam-macam. Belum memberikan sesuatu yang terbaik untuknya. Oh no. Ojo terus sampean punya pikiran yang negatif, ya toh misalnya. Tukar tambah ya, ngono misalnya itu negatif. Negatif itu. Itu ya, jangan insyaallah ya. Ya, mudah-mudahan. Nah mungkin gini, wah awak dewi gitu uji kesabaran nih. Oh, no. Oh, mungkin aku termasuk orang yang dipilih oleh Allah menjadi orang yang sabar untuk membimbingnya. Oh, no. Tapi balik mana ya gak gampang. Mudah-mudahan Bapak Ibu sedikit ini bisa menjadi tambahan pengetahuan kita. Pesannya cuma satu, apa kemarin? Sidik-sidik, dieling-eling, sidik-sidik, dilakoni. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas syiratal mustaqim, nasr minallah fathun qarib, wabasyiril mu'minin, subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.